Halo, selamat siang. Kembali lagi siang ini kita berjumpa via online. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal atau memberikan informasi terkait apa yang pernah kita perbincangkan sebelumnya pada pertemuan selanjutnya, masih kaitan dengan ekonomi sumber daya manusia. Nah, secara ringkas atau singkat saya akan mengulas kembali, yaitu mengenai pengertian secara umum terkait dengan ekonomi sumber daya manusia. Itu adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang kaitannya atau yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Atau dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa ekonomi sumber daya manusia adalah penerapan teori pada analisis sumber daya manusia. Nah, adapun ruang lingkupnya itu antara lain nanti mengenai dinamika kependudukan, kemudian ketenaga kerjaan, struktur dari ketenaga kerjaan, kemudian transisi kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, dan nanti ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, itu adalah beberapa hal yang terdapat dan lain-lain ya yang nanti akan masih berkaitan dengan masalah-masalah kependudukan. Nah, kemudian sudah saya bahas sebelumnya bahwa di dalam pengembangan teori ini ada didukung oleh beberapa teori. Namun itu bukan suatu teori baru, tetapi penyebar luasan dari teori mikro dan makro yang memiliki kaitan dengan masalah ekonomi sumber daya manusia. Nah, untuk yang pertama, saya kembali lagi. Untuk yang pertama, yang kita lihat teori-teori pembentuk ekonomi sumber daya manusia, yang pertama adalah teori klasik dari Adam Smith. Nah, Adam Smith ini kita sama-sama mengetahui bahwa dia sebagai salah satu tokoh utama dari aliran ekonomi klasik. Ya, Smith menganggap atau dia berpendapat bahwa sebagai faktor produksi yang utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa, maka alasannya dia menentukan bahwa manusia lah yang merupakan faktor utama penentu kemakmuran suatu bangsa. Mengapa alasannya demikian? Karena dianggap bahwa sumber daya alam lainnya, tanah dan lainnya itu tidak akan memiliki manfaat, tidak memiliki nilai guna ketika tidak didukung oleh sumber daya manusia atau kualitas manusia yang pandai, yang mampu mengolahnya sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kemudian Smith juga menganggap bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif itu nanti merupakan salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi. Itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua, ada teori dari JBC atau Jean Baptiste Say. Ya, kontribusinya adalah bahwa kontribusi Say terhadap aliran klasik ya adalah pandangannya terkait dengan setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Nah, pendapat Say ini di dalam ilmu ekonomi kalau kita pelajari itu yang dikenal dengan hukum Say. Saya berasumsi bahwa produksi selalu sama dengan pendapatan. Nah, peningkatan produksi di sini akan selalu diiringi atau diikuti dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh juga. Nah, secara umum peningkatan dari produktivitas tenaga kerja itu dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam skill atau keterampilan, etos kerja, disiplin, kreativitas dan inovatif itu bagian dan pengaruh lingkungan ya, membina lingkungan untuk itu dapat memacu prestasi untuk peningkatan produktivitas tadi.
Itu yang JBC, kemudian atau Jean Baptiste. Kemudian yang berikut adalah teori dari Malthus, ya. Thomas Robert Malthus, dia menganggap bahwa dia sebagai salah satu pemikir dalam aliran klasik juga, dia punya pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran terkait dengan ekonomi setelah masa dari Adam Smith. Nah, di dalam bukunya yang pernah dia tuang pemikirannya di dalamnya, itu dia merasa pesimis terhadap masa depan dari pertumbuhan manusia ke depannya. Dianggapnya bahwa tanah akan semakin berkurang, sumber daya akan berdampak pada kekurangan bahan makanan karena meledaknya jumlah penduduk, sehingga lahan pertanian semakin terbatas karena ketika peledakan jumlah penduduk terjadi, otomatis akan terjadi pemanfaatan lahan besar untuk keperluan pemukiman, pembangunan sarana prasarana, penyediaan sarana prasarana dan sebagainya. Itu adalah dari Thomas Robert Malthus. Kemudian Keynes juga dia percaya ya terhadap pemikirannya itu dilandaskan pada kekuatan dari dia lebih percaya kepada kekuatan dari mekanisme pasar, ya, dimana dianggap bahwa akan selalu menuju pada titik keseimbangan atau equilibrium. Karena dalam posisi keseimbangan atau equilibrium, produksi akan selalu menciptakan daya beli secara otomatis terhadap barang-barang yang disediakan di pasar. Nah, kemudian kaum klasik di sini juga mereka percaya bahwa seluruh tenaga kerja yang ada itu akan dipergunakan untuk proses produksi, atau sehingga akan terjadi kondisi di mana full employment, semua tenaga kerja akan terserap ke pasar untuk dipergunakan dalam proses produksi tadi. Artinya tidak akan ada pengangguran dalam kondisi pada titik tersebut, ya. Nah, atau ya dapat kita katakan bahwa tidak akan ada lagi masalah pengangguran karena semua telah terserap ke pasar kerja. Nah, kemudian yang berikut adalah teori dari Harold Domar. Harold Domar ini dikenal ya dalam ilmu ekonomi dengan teori pertumbuhannya. Nah, kalau menurut teori ini, investasi itu tidak dapat menciptakan permintaan, ya, tidak hanya bisa menciptakan permintaan di sini, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap besarnya kapasitas produksi yang akan dihasilkan. Nah, kegiatan produksi yang membesar di sini akan membutuhkan permintaan yang besar pula terhadap agar produksi itu tidak menurun. Nah, peran di sini dari modal fisik dan modal pertumbuhan amat sangat besar pengaruhnya. Tetapi kapasitas hanya akan dapat membesar bila didukung oleh sumber daya lain atau hal ini modal fisik itu harus didukung. Artinya dia harus dalam kondisi yang membesar pula, meningkat pula. Nah, di sini penduduk atau angkatan kerja yang ada di dalamnya diasumsikan akan meningkat secara geometris dan full employment itu akan selalu tercipta. Nah, kemudian yang berikut adalah Qualyhofer. Qualyhofer di sini dia berbeda ya, berbeda dengan pemikiran yang lain, di mana dia melihat bahwa penduduk ini merupakan satu input masukan dalam proses produksi, tetapi juga sebagai konsumen yang akan menikmati hasil dari produksi tadi. Nah, kalau Qualyhofer, dia juga pandangannya berbeda dengan Keynes, yang mana lebih memusatkan kepada perhatian kepada negara-negara kaya. Nah, dengan negara kaya dalam hal ini masalah berhubungan dengan permintaan agregatnya, ya. Kalau Qualyhofer, dia lebih memperlihatkan kepada pada negara-negara yang sedang berkembang, negara yang baru berkembang, ya, dan sedang berkembang. Kalau Keynes, dia lebih mengarah kepada pemikirannya diarahkan kepada negara-negara maju. Nah, itu perbedaannya. Kemudian salah satunya juga mengapa menurutnya kemiskinan bukan akibat dari kurangnya permintaan agregat, tetapi akibat dari sebenarnya kurangnya modal fisik, dengan pembangunan. Nah, itulah pemikiran dari
Qualyhofer, sehingga dia berpendapat bahwa ketika terjadi perubahan penduduk itu akan terasa pada penduduk, karena penduduk ini merupakan input dari proses produksi dalam setelah beberapa kurun waktu yang ada. Nah, itu dari Qualyhofer. Sedangkan pemikiran yang ke-8 ya, ke-7 yaitu dari Esther Boserup, itu dia kalau Qualyhofer tadi melihat pertumbuhan sebagai pengganggu pembangunan seperti halnya dari Malthus, kalau Esther Boserup di sini dia berpendapat sebaliknya. Ya, dia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu akan memicu dipakainya sistem pertanian, pemanfaatan sistem pertanian yang lebih intensif di dalam suatu masyarakat yang kondisinya primitif. Nah, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan output pada sektor pertanian. Nah, penduduk juga akan mendorong penggunaan di sini biologi pertanian ya, pengembangan teknologi ke depannya terkait dengan pertanian. Nah, sehingga nanti otomatis ya pemanfaatan teknologi untuk penggunaan biologi pertanian nanti akan semakin tinggi. Ya, jadi atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penduduk itu dengan adanya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk itu maka akan mendorong diterimanya atau dapat diterimanya suatu inovasi atau teknologi yang baru. Nah, itu adalah Esther Boserup. Kemudian itu ke-7. Kemudian yang ke-8 adalah yang kita sering dengar dengan teori Ratex atau rational expectation. Nah, aliran Ratex ini itu muncul karena adanya kebijakan-kebijakan yang merupakan buah pemikiran dari Keynes yang digunakan dan dianggap gagal dalam mengatasi permasalahan perekonomian pada kisaran tahun sekitar 1970-an sampai dengan 1980-an. Nah, pakar-pakar pemikir pada aliran Ratex ini mereka melihat bahwa premis yang digunakan Keynes itu sepertinya perlu adanya campur tangan dari pemerintah dan ekspektasi dari pola konsumsi masyarakat. Nah, aliran Ratex mereka juga menganggap bahwa perekonomian itu cenderung seimbang, kecenderungannya pada kondisi keseimbangan. Oleh karena itu tidak perlu lagi sebenarnya adanya kebijakan stabilitas seperti yang Keynes terapkan atau dari hasil pemikirannya diterapkan pada masanya. Ya, aliran ini mereka berasumsi bahwa masyarakat itu tidak bodoh, pada kondisi tidak bodoh. Orang itu akan selalu berupaya untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Nah, dengan memanfaatkan semua informasi yang ada, sehingga mereka mempunyai kemampuan ya untuk dapat memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, yang sehingga dapat menjadi dasar bagi setiap tingkah laku apapun yang dilakukan untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kira-kira itu adalah 8 teori mendasar yang ada di dalam ekonomi sumber daya manusia yang bisa saya bagikan, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang menyimak video ini, jika mendapat referensi baru, Anda boleh menambahkan, memberikan masukan sehingga informasi terkait teori-teori pendukung dari ilmu ekonomi sumber daya manusia ini bisa lebih luas informasi yang kita dapatkan terkait teori-teori pendukungnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih.